ketika para pemberontak Suriah meraih kemajuan pesat melawan pasukan Suriah. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengadakan pembicaraan hari Senin lalu dengan mitranya dari Turki, Hakan Fidan. Turki yang mendukung pemberontak Suriah menyerukan dialog dengan pemerintah Suriah. Fidan mengatakan pembicaraan itu kini perlu melibatkan pihak oposisi Suriah. Namun, meningkatnya pertempuran terbaru di Suriah menegaskan perselisihan antara Turki dan Iran. Rusia, seperti Iran, memiliki banyak hal yang dipertaruhkan di Suriah. Rusia adalah pendukung militer penting Presiden Suriah Bashar al-Assad yang mengizinkan Angkatan Laut Rusia menggunakan pangkalan pentingnya di Suriah. Sementara itu, lebih dari 1 juta pengungsi Suriah berkemah di seberang perbatasan Turki di Provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak Suriah. Turki menampung lebih dari 4 juta pengungsi dan para analis mengatakan setiap serangan Rusia yang membuat eksodus atau pengusiran massal baru akan memicu tanggapan dari Turki. Murad Aslan, pakar hubungan internasional Yayasan SETA untuk Riset Politik, Ekonomi dan Sosial, sebuah lembaga pemikir yang pro pemerintah Turki. Meskipun mendukung pihak-pihak yang bertempur dalam perang saudara di Suriah, Turki dan Rusia berhasil mengatasi perbedaan-perbedaan itu dan para pemimpin mereka menjaga hubungan yang erat. Para analis mengatakan kedua negara itu menganggap hubungan mereka terlalu penting untuk diabaikan karena masalah Suriah. Di bawah kebijakan yang disebut proses Astana, Rusia, Turki, dan Iran pada masa lalu bekerja sama mengenai Suriah. Para analis mengatakan proses Astana dapat dihidupkan kembali jika semua pihak terkait untuk mencapai solusi diplomatik terhadap konflik yang berkepanjangan di Suriah. Berapa kali Rusia dan Turki Utsmaniyah berperang? Dan siapa yang paling banyak memenangkan? Faktanya Rusia dan Turki Utsmaniyah tercatat sudah 11 kali berperang. 7 dimenangkan Rusia dan Turki hanya 3 kali menang, lalu 1 kali tidak jelas. Inilah ringkasannya. 1. Perang Rusia-Turki pertama berlokasi di Astrahan dan Azov tahun 1568 sampai tahun 1570, Rusia menang. 2. Perang Rusia-Turki kedua tahun 1676 sampai tahun 1681 berlokasi di Cheyenne, Cossack Hetmanate, dengan hasil disengketakan atau tidak jelas. Perang ini menghasilkan perjanjian Bahcisai, yaitu gencatan senjata selama 20 tahun. 3. Perang Rusia-Turki ketiga tahun 1686 sampai tahun 1700 berlokasi di Crimea, Azov, menghasilkan kemenangan Rusia dengan koalisinya. Rusia menguasai Azov dan benteng-benteng Taganrog, Pavlovsk, dan Mius. 4. Perang Rusia-Turki keempat tahun 1710 sampai tahun 1711, berlokasi Sungai Prot sekarang Rumania, menghasilkan kemenangan Turki.
Rusia menyerahkan Azov ke Kekaisaran Utsmaniyah dan menghancurkan benteng Taganrog. 5. Perang Rusia-Turki kelima tahun 1735 sampai tahun 1739 di Balkan dan Eropa Timur dengan kemenangan Turki. Rusia menyerahkan klaim teritorial kepada Turki, yaitu Moldova dan Besarabia. 6. Perang Rusia-Turki ke-6 tahun 1768 sampai tahun 1774 berlokasi di Eropa Timur, Kaukasus, Mediterania dengan kemenangan Rusia. Utsmaniyah menyerahkan Kerch, Enikal, Kabardia, dan sebagian Yedisan ke Rusia, kemudian kehanan Crimea menjadi negara bawahan Rusia. 7. Perang Rusia-Turki ke-7 tahun 1787 sampai tahun 1792 di Eropa Timur dengan kemenangan Rusia. Perjanjian Jassy menjadikan Rusia menguasai Ozi. Turki mengakui aneksasi Rusia atas kehanan Crimea. 8. Perang Rusia-Turki ke-8 tahun 1806 sampai tahun 1812 berlokasi di Moldavia, Wallachia, Armenia, Kaukasus, dan Dardanella, menghasilkan kemenangan Rusia. Perjanjian Bukares tahun 1812 membuat Rusia membebaskan Besarabia. 9. Perang Rusia-Turki ke-9 tahun 1828 sampai tahun 1829 berlokasi di Balkan dan Kaukasus dengan kemenangan Rusia. Perjanjian Adrianople tahun 1829 membuat Rusia membebaskan Kepangeranan Danubian, juga berdampak pada kemerdekaan Yunani dari Utsmaniyah. 10. Perang Crimea tahun 1853 sampai tahun 1856 berlokasi di Crimea dan wilayah lain. Turki berkoalisi dengan Inggris, Perancis, dan Kerajaan Sardinia berhasil memenangkan perang. Perjanjian Paris tahun 1856 membuat Rusia menyerahkan Moldavia, Utsmaniyah, berkuasa di Kepangeranan Danubian. 11. Perang Rusia-Turki ke-10 tahun 1877 sampai tahun 1878 berlokasi di Balkan dan Kaukasus dengan kemenangan Rusia. Perang ini sukses membebaskan Rumania dan Bulgaria. Wilayah Kesultanan Utsmaniyah di Oblast Kars dan Oblast Batum diserahkan ke Rusia. Sebenarnya masih ada Perang Dunia I yang melibatkan Rusia melawan Turki Utsmaniyah. Namun Rusia keburu mengalami revolusi tahun 1917 dan Turki Utsmaniyah berada di pihak yang kalah perang.